Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 5. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan dalam keadaan dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran PJOK untuk kelas 5. Ya, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu KD 3.2, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Jadi kita akan melanjutkan materi dalam olahraga tradisional atau permainan tradisional. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bermain yaitu permainan lempar kaleng ya, yaitu di pembelajaran kombinasi gerak jalan, lari dan lempar dalam permainan lempar kaleng ya. Nah, di dalam permainan lempar kaleng anak-anakku sudah bisa apa belum ya? Apa belum baru pertama kali mendengar ya? Ya, pengen tahu caranya? Ya, simak baik-baik ya penjelasan Bapak. Nah, satu, permainan lempar kaleng. Lempar kaleng merupakan permainan yang sederhana. Permainan ini membutuhkan bahan berupa kaleng bekas dan bola kasti atau bola tenis. Kaleng yang digunakan berjumlah 6 buah. Bisa tidak tersedia kaleng bekas, dapat diganti bambu yang dipotong dengan panjang 15 cm. Banyaknya permainan biasanya 3-5 orang. Jadi permainan bola kaleng itu dimainkan secara berkelompok ya. Seperti itu. Permain ini sebelumnya para pemain melakukan pempimpa atau dengan cara diundi ya. Nah, untuk menentukan urutan yang melempar duluan. Pemain pertama menjadi penjaga, sedangkan pemain lainnya bersembunyi. Pemain penjaga menyusun kaleng kembali, lalu mencari teman-temannya dan bersembunyi. Pemain yang bersembunyi bertugas untuk merobohkan kembali menara kaleng. Permainan berakhir jika pemain penjaga bisa menemukan semua temannya dan sekaligus menjaga menara kaleng tanpa dirobohkan. Di sini pemain akan melakukan kombinasi gerak berlari, berjalan, dan melempar. Nah, seperti itu permain kaleng ya. Bagaimana caranya bermain permainan lempar kaleng? Setiap pemain yang ikut bermain pasti tidak ingin menjadi penjaga. Oleh karena itu, kamu harus memiliki strategi bermain untuk memenangkannya. Permainan ini dapat melatih kerjasama, kepedulian, sportivitas, kejujuran, dan disiplin ya. Nah, agar dapat bermain dengan baik, kamu harus melakukan kombinasi gerak. Berikut ini kombinasi gerak jalan, lari, dan lempar dalam permainan lempar kaleng ya. Langkahnya yang A, susunlah kaleng seperti piramida. Nah, yang B, tentukan urutan pelempar. Yang C, berdiri di belakang garis lempar dan yang berjarak 4-5 meter dari piramida kaleng ya. Yang D, lemparlah bola ke arah piramida kaleng. Setelah melempar langsung bersembunyi. Pemain lawan harus menyusun kaleng tersebut. Pemain lawan harus mencari pemain lain dengan cara berjalan atau berlari sambil menjaga menara kaleng. Jika pemain penjaga berhasil menangkap pemain yang bersembunyi, ia harus mengucapkan namanya dan berlari menuju piramida kaleng. Sementara pemain lain berjalan dan berlari untuk menghindari dari penjaga sambil berusaha merobohkan menara kaleng. Sudah paham belum cara teknik bermainnya? Jika belum, Bapak akan jelaskan ya secara globalnya. Di permainan ini dilakukan secara berkelompok ya, minimal sekitar 3 atau 5 orang ya, minimal 3 orang, jadi harus berkelompok. Nah, awalnya kita menentukan kesepakatan bagaimana cara melemparnya, dalam arti yang melempar duluan
Bisa dilakukan dengan seperti tadi home pimpa atau dengan cara lain. Misalkan kita melempar benda, nanti ada video di sana dia menggunakan lemparan menggunakan sepatu ya, karena alatnya di situ ada sepatu, dilemparkan yang paling jauh dan yang paling dekat. Nanti bisa disimak videonya. Itu dengan cara yang lain untuk penentuan pelemparannya. Kemudian yang mengenai kaleng tersebut, nah di sini pemain sebelumnya akan menjadi penjaga. Nah, yang menjaga itu bertugas untuk menata kembali kaleng yang telah roboh. Kemudian setelah itu mencari teman-temannya yang bersembunyi. Nah, yang menjaga menata kembali kaleng yang roboh, kemudian mencari teman-temannya yang bersembunyi. Kemudian setelah itu yang menjaga ini mencari teman-temannya. Nah, setelah dia mendapatkan teman-temannya, dia harus menyebut namanya dan berlari menuju kaleng tersebut, entah itu dilompatin atau menuju saja di dekatnya, seperti itu, tergantung kesepakatan antara pemain. Kemudian setelah selesai ditemukan semua, maka permainan akan diulang lagi. Namun ketika pemain lain bisa merobohkannya, nah itu penjaga harus merapikan kembali ya, seperti itu. Nah itu gambaran besarnya, nanti bisa disimak di video ya. Mudah-mudahan anak-anakku paham ya. Kalau memang belum paham silakan bisa japri ke Bapak ya, tentang permainan bola kaleng ya. Silakan disimak videonya, tafadhol. Yang paling jauh melempar, kemudian yang di bawahnya lanjut. Jika yang paling bawah kena, maka yang masang adalah yang paling awal. Tidak ada yang kena, diulang lagi. Nah, yang di bawahnya masang. Cepat disusun. Cepat. Tinggal satu orang lagi. Nah, kalau berhasil dirobohkan, maka yang lainnya ikut sembunyi lagi. Ayo sembunyi semuanya lagi.
Habis? Sudah dapat semua? Alhamdulillah, dan aku sudah menyimak videonya tadi ya. Itu permainan lempar kaleng juga, namun dengan peraturan yang berbeda, dalam arti aturan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan pemainnya ya. Itu bisa dengan tadi di awal di buku dijelaskan penentuan dengan no bimpa ya. Namun di situ dengan cara melempar atau yang terdekat atau yang terjauh. Nah, intinya yang kalah menjaga, dan yang menjaga itu bertujuan mencari orang yang bersembunyi, kemudian menjaga supaya jangan dirobohkan, seperti itu. Jika dia berhasil maka dia akan menang dan akan diganti dan diulang kembali, nah, seperti itu. Tapi jika temannya bisa berhasil merobohkan, maka dia harus menata kembali, seperti itu intinya ya, permainan bola kaleng ya. Kita akan memasuki selanjutnya, itu tugas praktek ya. Dan aku akan melakukan praktek, yaitu apa, melempar. Nah, melempar kaleng aja, tidak perlu untuk bersembunyi dan sebagainya, karena permainan bola lempar kaleng itu memerlukan tim ya. Kalau aku kan sendiri-sendiri ya di rumah, jadi cukup mempraktekkan lemparan aja, lemparan kalengnya ya. Yang pertama, pakailah pakaian olahraga ya. Kemudian yang kedua, lakukan pemanasan sebelum melakukan praktek ya. Jangan lupa untuk berdoa juga. Kemudian 3, siapkan bahan-bahan berikut ini. Nah, yang A, kaleng bekas 4 buah. Yang B, bola kecil atau tongkat kecil untuk melempar kaleng. Nah, itu bahannya. Kemudian jika bahan-bahannya tidak ada, maka gunakan sendal jepit. Nah, anak-anak udah paham nih pasti permainan ini. Nah, nggak apa-apa, silakan dipraktekkan. Nanti dibuat video ke Bapak. Nah, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana permainan yang sendal jepit ini ya. Ya, kita akan ke selanjutnya. Ya, tadi kalau memang anak-anakku tidak menemukan kaleng bekas dan alat-alatnya tidak ada, nah silakan bisa praktek permainan tradisional lempar sendal. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat pada gambar yang pertama. Tatalah sendal atau tumpukan, minimal tuh carilah 3 sendal ya. Nah, jika punya sendal 3 silakan ditata, tapi kalau memang nggak punya silakan pinjam punya saudara atau tetangga ya. Tapi harus ngomong, harus pinjam dulu ya. Nah, kemudian ditata yang seperti pada gambar. Nah, anak-anakku kemudian ngambil jarak ke belakang dan lempar, incar sasaran itu pada sendalnya. Nah, cukup itu aja ya. Untuk pertemuan ini silakan dipraktekkan, kemudian Bapak tunggu videonya atau fotonya, kirim ke Bapak ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung aja ke WA Bapak. Bila tidak paham atau gimana silakan tanyakan ya. Syukron, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.